Saya Ahmad Nuryadin, ceritaku Jumat 25 Juni tahun 2021. Subuh aku bangun, kulihat jam 4:13 waktu Indonesia Tengah. Suara masjid sudah terdengar, aku duduk sejenak. Tidak lama kemudian azan subuh pun berkumandang. Kulangkahkan kakiku mengambil air wudhu lalu sholat. Setelah itu aku rencana olahraga naik sepeda santai. Tetapi aku lihat jalanan basah dan langit mendung dari teras atas rumah. Jadinya aku kembali ke kamar kemudian mengambil Androidku. Lalu aku buka YouTube, putar salawat sambil duduk merenung. Tak terasa aku lihat sudah jam 8:05 waktu Indonesia Tengah. Kemudian aku turun ke dapur buat coklat hangat dan kebetulan adikku Anca datang bawa kue donat coklat Mrs. dan panada. Aku makan kue donat coklat dan minum coklat hangat. Kemudian aku mengetik hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah. Aku setel kamera buat mengambil gambar latihan pertahanan playing badminton melawan dinding. Saya gunakan baju polyester kuning, celana kaos merah, sport legging panjang, sepatu dan kaos kaki. Sekitar 50 menit aku bermain, kemudian mandi buat bersiap sholat Jumat. Azan pun berkumandang, aku pun ke Masjid Darul Mutakin. Saya gunakan baju koko dan sarung, sejadah kuning dan kopiah. Sampai di masjid sudah penuh jemaah di dalam, jadinya aku di luar gunakan sejadah di bawah terik matahari. Aku rasa cukup panas. Setelah sholat Jumat, dalam perjalanan pulang aku sempat melihat seorang wanita berhijab bercadar hitam mengendarai motor sendiri. Sampai di rumah aku panaskan ikan goreng, tahu goreng, kerupuk bawang, kemudian masak indomie goreng. Kemudian aku makan menggunakan nasi putih. Setelah itu aku lanjutkan ketikan aku. Tiba-tiba aku merasa mendengarkan azan. Aku turun hendak mengambil air wudhu. Di tangga berjalan turun, aku berpapasan adikku Anca. Aku tanya, "Kau dengar azan?" "Azan asar, Mi." Adikku menjawab, "Tidak ada suara azan." "Belum, Pi." Kemudian aku lihat jam dinding, jam 2:35 waktu Indonesia Tengah. Sahutku, "Iyo, Di, belum." Aku berpikir sejenak. Aku merasa sering terjadi demikian. Azan belum berkumandang di masjid, namun aku seperti sudah mendengar azan. Aku kadang juga waktu azan berkumandang di masjid, aku tidak dengar. Nanti setelah lewat baru aku bertanya. Dulu sempat juga aku mendengar suara azan bersambung-sambung seperti sahut menyahut. Tidak lama kemudian azan asar pun berkumandang. Aku pun mengambil air wudhu dan sholat. Setelah sholat maghrib, adikku Indri bawa nasi goreng, mie tiaw goreng dan sayur santan. Aku buat dadar telur kemudian makan nasi dos. Setelah itu azan isya berkumandang. Aku pun pergi mengambil air wudhu lalu sholat. Ibuku menelepon ke Indri adikku, disuruh beli nasi goreng 2 dan mie tiaw 1 buat makan malam karena mereka sudah di perjalanan pulang ke rumah dari baru di rumah adikku Mehmet bersama Vira adikku serta Amira dan Mutia keponakanku. Adikku Indri katanya dia baru pulang terus merasa capek jadi minta tolong ke aku pergi beli. Di pikiranku sekalian pergi beli kopi susu. Jadi aku pergi pesan kemudian bayar kopi susu. Lalu ke warung Solo pesan nasi goreng 2 dan mie tiaw goreng 1, kemudian aku bayar lalu pergi mengambil kopi susuku yang sudah ku beli. Lalu kembali ke warung Solo mengambil nasi goreng dan mie tiaw pesananku serta uang kembalian.
Dalam perjalanan pulang di pertigaan Jalan Poros Minasaupa Blok D, F, dan E, aku melihat seorang wanita berhijab bercadar hitam dibonceng menggunakan motor oleh seorang wanita berhijab kuning kecoklatan. Sesampainya di rumah, aku simpan makanan di meja makan, uang kembalian dan kunci motor di samping layar TV. Kopi susuku aku bawa naik ke lantai 2. Aku pindahkan ke gelas kecilku. Aku sempatkan mencicipi nasi goreng dan mie tiaw yang dibeli oleh adikku tadi. Tidak lama kemudian, keluarga Anwar Widi datang bersama ibu dan adikku. Aku membantu menurunkan barang bawaan ibu dan adikku dari mobil. Aku ambil dange dan salak, kemudian naik ke atas di lantai 2 buat ngopi. Setelah itu aku lanjutkan menulis hingga larut malam, dan ketika penglihatanku terasa berat ngantuk, aku pun ke kamar dan merebahkan badanku di tempat tidur. Tiba-tiba bayangan wanita berhijab bercadar itu yang aku impikan dan sering muncul dalam tidurku datang dan lagi-lagi menemani tidurku hingga aku terlelap. Tulisan ini dapat pula kalian baca di halaman saya di Facebook, Mengalami Cinta, dan kalian juga dapat menontonnya dalam video versi yang berbeda di channel Soalnya Cinta dan Mengalami Cinta. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi. Subscribe channel saya Ahmad Nuryadin. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.